Shalom adik-adik remaja GKI Ungaran dan adik-adik dimanapun berada. Saya Kakak Julia Christina, mahasiswa STT Simpson. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran berseri tentang Yesus Kristus berbasis Injil 4 berganda. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita yang disampaikan oleh Kakak Sriningsih. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Yesus Kristus Pengudus kita. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu, ucap syukur untuk setiap kebaikanmu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar, kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan kami boleh memahaminya dan mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk mendasari pembelajaran hari ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang Yesus Kristus sebagai pengudus, yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang arti dari pengudusan. Kemudian yang kedua, sumber pengudusan. Dan yang ketiga, bagaimana pengudusan itu diterima. Baik, kita akan membahas hal yang pertama, yaitu arti pengudusan. Pengudusan berasal dari kata kudus, yang artinya bersih, mulia, murni, dan suci. Ada 5 arti dari pengudusan. Yang pertama, pengudusan berarti diceraikan dari dosa. Diceraikan dari dosa berarti meninggalkan kehidupan lama dan hidup dalam kebenaran yang terus mendekatkan diri kepada Yesus. Meninggalkan dosa bukan berarti kita terhindar dari dosa itu sendiri, tetapi disitulah kekudusan hidup kita diuji. Banyak ujian yang harus kita lalui dan tantangan hidup yang harus dilewati. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh melepaskan diri dari dosa, tentu kita mampu melewati setiap rintangan yang ada di kehidupan kita. Kemudian yang kedua, pengudusan berarti dipersembahkan kepada Allah. Perkataan dikuduskan mengandung 2 arti, diceraikan dari dosa dan dipersembahkan kepada Allah. Jadi sebagai orang percaya, tentu kita harus mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang ke-1, Rasul Paulus mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita telah dikuduskan, maka persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Allah berharap kita tidak hanya menceraikan diri dari dosa, tetapi juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, supaya kita dapat menghormati dan mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Yang ketiga, pengudusan berarti bahwa kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Kita harus menjadi gambar Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita melepaskan diri dari dosa, artinya di diri kita mampu menunjukkan gambaran Yesus Kristus. Bukan menjadi Yesus itu sendiri ya adik-adik, karena Yesus sempurna dan manusia tidak. Dengan kita menunjukkan gambaran Yesus, kita dapat menjadi teladan yang memberkati banyak orang. Kemudian yang keempat, pengudusan berarti bahwa kita harus menaklukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Orang yang dikuduskan adalah orang yang tunduk dan menurut, yang mau mendengar segala perkara yang baik. Dan yang menjadi terpenting adalah kehendak Allah. Di luar dari kehendak Allah, tidak ada sukacita. Kehendak Allah menjadi yang terutama dari kehendak sendiri. Dan hanya ada satu yang menjadi prinsip yang perlu kita simpan di dalam hati. Jadilah kehendakmu. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42. Kemudian arti pengudusan yang terakhir. Pengudusan berarti kasih, yaitu kasih sejati kepada Allah dan sesama manusia. Apakah adik-adik tahu hukum yang terutama? Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan hukum yang harus selalu kita ingat. Tanpa kasih, kita tidak dapat menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah itu kasih. Dengan kasih kita dapat memberikan kedamaian dan kenyamanan seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, adik-adik, itulah arti dari kekudusan. Kemudian, dari mana sumber pengudusan itu? Sumber pengudusan hanya satu, yaitu dari Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjadi sumber dari pengudusan itu sendiri. Yohanes pasal 17 ayat ke-19 berbunyi, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Oleh karena Yesus, kita memperoleh pengudusan melalui pengorbanannya di kayu salib. Apa yang kita dapat bukanlah diperoleh secara cuma-cuma, tetapi ada dikorbankan, yaitu Yesus. Jadi, pengudusan itu bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Kemudian, pengudusan datang pada kita karena Yesus Kristus sendiri berdiam di dalam hati kita. Dia tidak hanya memasukkan kebenaran ke dalam hati kita, tetapi juga Ia sendiri datang dan hidup di dalam kita. Oke adik-adik, kita sudah tahu arti dari pengudusan, kemudian dari mana sumbernya pengudusan, lalu sekarang bagaimana kita menerima pengudusan itu. Ada 3 hal yang menjadi alasan bagaimana pengudusan itu diterima. Yang pertama, memiliki wahyu ilahi. Sebelum kita berusaha memperoleh pengudusan, kita harus memiliki wahyu ilahi mengenai kebutuhan akan pengudusan itu. Kita harus sadar bahwa kita tidak kudus dan kita harus dikuduskan jika kita ingin hidup kita damai. Adik-adik, untuk menyadarkan kita, Allah mengizinkan kita untuk terus terjatuh sampai terpuruk sekalipun, agar kita sadar dan malu akan perbuatan kita. Membuka mata kita dan melihat sendiri setiap kesalahan yang dilakukan. Dan ketika kita mau memperbaiki kesalahan dengan mengandalkan diri sendiri, maka yang kita peroleh adalah kegagalan. Oleh karena itu, sadari setiap kehendak Tuhan di dalam kita melalui Roh Kudus yang mendiami diri kita. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, mengakui bahwa Yesus sebagai pengudus. Kita harus sadar bahwa Yesus adalah juru selamat yang agung dan meyakini bahwa Yesus sanggup memenuhi segala yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Apa yang ada pada kita sudah seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepadanya tanpa syarat. Ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, maka pada saat itu juga Kristus menjadi milik kita. Baik, adik-adik, jadi kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita juga sudah dikuduskan oleh Yesus. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita harus mempersembahkan kehidupan kita yang kudus kepada Tuhan. Seperti nasihat Rasul Paulus di dalam Roma, pasalnya ke-12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Nah, adik-adik sudah mendengarkan apa yang telah kakak sampaikan. Apakah adik-adik masih mengingat 3 hal yang kakak sampaikan? Yang pertama tadi, apa arti dari pengudusan? Ya, tadi ada 5 poin arti dari pengudusan ya. Yang pertama, diceraikan dari dosa. Kedua, dipersembahkan kepada Allah. Yang ketiga, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Keempat, menaklukkan diri di bawah kehendak Allah. Dan yang kelima, kasih sejati kepada Allah dan sesama manusia. Kemudian yang kedua, dari mana sumber pengudusan? Sumber pengudusan hanya satu, yaitu dari Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah pengudusan itu diterima? Ada 3 hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, memiliki wahyu ilahi. Kedua, mengakui bahwa Yesus sebagai pengudus. Dan yang ketiga, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Baik, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar tentang pengudusan. Kiranya apa yang telah kami pelajari, kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mempertahankan kehidupan kami yang kudus. Kiranya Tuhan mampukan kami dalam kami menjalankan setiap kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa adik-adik, kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.